Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Razmohan dengan NIM 2300493. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aleza Hua dengan NIM 2306070 dari kelompok 8. Saya Naira Sabira dengan NIM 2307578. Kami dari kelompok 8 dan pada kali ini kami akan menjelaskan seputar operasi pada sinyal disertai dengan implementasi pada baterai. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya, dan 3 materi pertama adalah pembuatan sinyal sinus, kemudian ada penjumlahan dan juga perkalian sinyal yang akan dijelaskan oleh Arjun. Sinyal sinusoidal. Apa itu sinyal sinusoidal? Sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik berbentuk gelombang sinus yang ditentukan oleh amplitudo, frekuensi, dan fase. Sinyal ini menjadi dasar dalam sistem komunikasi karena sederhana, stabil, dan sering digunakan untuk mempresentasikan gelombang elektromagnetik atau getaran mekanik. Contohnya adalah sinyal radio dan sinyal suara. Selanjutnya ada contoh soal nomor 1, bangkitkan sinyal sinus. Bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB. Waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz. Sinyal satunya sin dari 2 pi dikali 5 dikali T waktu. Ini untuk gambar dan hasil analisis. Hasil grafik sinyal menunjukkan pola osilasi gelombang sinus yang stabil dalam waktu yang 2 detik. Gelombang menyelesaikan beberapa siklus penuh. Ini adalah representasi dasar dari gelombang sinus yang sering digunakan untuk osilasi sinyal. Yang kedua, contoh soal nomor 2 itu penjumlahan 2 sinyal. Buktikan sebuah sinyal sinus S1 sin dari 8pi kali frekuensi kali waktu, dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 itu sin 3pi kali frekuensi kali waktu ditambah setengah pi. Berikan gambar hasilnya. Hasil kombinasi sinyal menghasilkan interferensi konstruktif ketika 2 sinyal sefase, amplitudo total meningkat. Destruktif ketika 2 sinyal berlawanan, fase amplitudo total berkurang. Grafik menunjukkan pola gelombang sinus yang lebih kompleks mencerminkan interaksi kedua sinyal. Proses ini digunakan dalam sistem komunikasi untuk simulasi interferensi antara sinyal. Contoh soal nomor 3, perkalian 2 sinyal. Bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 sin 2 pi kali frekuensi pusat kali waktu, dan kalikan dengan sebuah sinyal S2 sin dari 3pi kali frekuensi kali waktu. Berikan gambar hasil perkalian kedua sinyal. Perkalikan kedua sinyal S1 dan S2. Untuk gambarnya seperti ini. Hasil grafik menunjukkan pola modulasi amplitudo AM di mana amplitudo sinyal berubah sesuai pola perkalian. Proses ini sangat penting dalam komunikasi untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa. 2 materi selanjutnya adalah seputar atenuasi dan amplifikasi pada sinyal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Naira Sabira. Atenuasi sinyal adalah penurunan kekuatan atau amplitudo sinyal karena melewati suatu medium tertentu. Faktor terjadinya atenuasi sinyal diantaranya adalah karena jarak, hambatan, interferensi, atau redangan.
Selanjutnya di sini ada contoh soal dari atenuasi sinyal. Sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 3pi FCT dengan FC sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah diatenuasi. Nah, ini adalah sintaks yang akan di-input ke dalam MATLAB. Dengan penjelasan Fs sama dengan 1000 adalah di mana kita menetapkan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz yang menentukan seberapa sering sinyal disampling per detik. Untuk T sama dengan 0,21 per Fs1 adalah vektor waktu T mulai dari 0 hingga 1 detik dengan interval sebesar 1 per Fs atau 0,001 detik. Selanjutnya di sini ada F0 sama dengan 10 adalah penetapan frekuensi sinyal sinusoidal yang mana frekuensinya adalah sebesar 10 Hz. Untuk A sama dengan 2 sendiri adalah penetapan besaran amplitudo yang awalnya adalah sebesar 2. Selanjutnya untuk signal sama dengan A kali sin kali 3 kali pi kali F0 kali T adalah pembuatan rumus untuk membuat sinyal sinusoidal yang akan menghasilkan gelombang sinus nantinya dengan amplitudo sebesar 2 dan frekuensinya sebesar 10 Hz. Faktor 5 kali pi digunakan untuk menentukan frekuensi sudut yang akan diperbesar. Selanjutnya di sini ada attenuation underscore factor sama dengan 0,2. Nah, ini adalah pendefinisian dari faktor atenuasi yang akan dimasukkan ke dalam gelombang yang akan ada di grafik nantinya. Selanjutnya, attenuated signal sama dengan attenuation factor kali sinyal. Ini merupakan rumus untuk mengalihkan sinyal dengan faktor atenuasi yang mana amplitudo sinyalnya nanti akan dikurangi menjadi 20% dari sinyal awal karena 0,2 ini adalah bentuk desimal dari 20%, yang mana faktor atenuasinya adalah 20%. Selanjutnya subplot ini adalah perintah untuk membagi tampilan menjadi 3 plot. Plot T dan sinyal ini adalah pembuatan plot pertama dengan muatan sinyal awal terhadap waktu atau T. Selanjutnya di sini adalah title yang akan ditunjukkan untuk plot pertama. X label adalah label yang akan ditunjukkan di sumbu X dan Y label adalah label yang akan ditunjukkan pada sumbu Y. Untuk subplot 212 ini adalah perintah untuk membuat plot kedua, yang mana plot kedua ini akan berisi sinyal yang telah diatenuasi terhadap waktu. Dan nanti grafiknya akan menunjukkan sinyal sinus dengan amplitudo yang lebih kecil. Kemudian untuk title sama seperti sebelumnya, yaitu membuat title untuk plot kedua. X label adalah label di sumbu Y pada plot kedua, Y label adalah label di sumbu Y untuk plot kedua. Untuk SG title adalah judul keseluruhan dari grafik yang akan ditampilkan. Nah, grafiknya akan ditampilkan setelah slide berikut. Ini adalah grafiknya yang mana amplitudonya menjadi lebih kecil begitu. Kemudian untuk analisisnya, pada output yang ditampilkan terdapat dua buah grafik. Grafik pertama menampilkan sinyal sinus awal tanpa perubahan apapun. Dan pada grafik kedua ditampilkan sinyal sinus yang sudah diterapkan faktor sebesar 20% atau 0,2 dalam desimal. Penambahan faktor ini tidak akan mengubah bentuk gelombang sinus, tapi mengubah amplitudonya menjadi lebih kecil. Nah, pola gelombang pada plot kedua ini akan tetap identik dengan sinyal sebelum diatenuasi pada plot pertama. Karena atenuasi hanya akan mempengaruhi amplitudo bukan frekuensi atau bentuk dari sinyal tersebut. Selanjutnya di sini ada amplifikasi sinyal. Amplifikasi sinyal adalah proses memperkuat intensitas sinyal dengan meningkatkan amplitudonya, namun tidak akan menghilangkan informasi yang akan dibawakan.
Amplifikasi sinyal ini biasanya dilakukan agar sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh dan dapat diproses dengan lebih efektif. Kemudian di sini juga ada contoh soal dari amplifikasi sinyal. Sebuah sistem penguat memiliki gain sebesar 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1 dengan T sama dengan sin kali 3pi FCT, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Nah, di MATLAB kita harus memasukkan kode seperti ini untuk menampilkan grafik dari amplifikasi sinyal sendiri. Dengan keterangan Fs sama dengan 1000 adalah penentuan frekuensi sampling sebesar 10 Hz yang mana digunakan untuk menentukan resolusi sinyal nantinya. Dan dari T ini adalah vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval 1 per Fs atau 0,001 detik. Untuk F0 sama dengan 10, ini adalah frekuensi sinyal sinus yang mana besarnya adalah 10 Hz. A sama dengan 1 ini adalah amplitudo awal sinyal yang mana amplitudo maksimumnya adalah sebesar 1. Untuk signal sama dengan A kali sin 3 kali pi kali F0 kali T adalah rumus untuk membuat sinyal sinus dengan persamaan tersebut, yang mana nantinya akan menghasilkan gelombang sinus dengan amplitudo 1 dan frekuensinya 10 Hz. Selanjutnya ada amplification underscore faktor sama dengan 2,5. Nah, ini adalah faktor penguatan atau faktor amplifikasinya yang mana sebesar 2,5. Nah, nantinya amplitudo akan meningkat sebesar 2,5 juga. Untuk subplot 211 sama seperti sebelumnya adalah perintah untuk membuat dua plot, yang mana plot pertamanya nanti akan menampilkan grafik dari sinyal awal terhadap waktu. Kemudian untuk title adalah memberikan judul untuk plot pertama pada sinyal awal. X label menentukan judul atau label pada sumbu X di plot pertama. Dan Y label menentukan judul atau label pada sumbu Y di plot pertama juga. Untuk subplot 212 adalah pembuatan plot kedua, yang mana plotnya akan berisi sinyal yang sudah diamplifikasi atau ditambahkan faktor amplifikasi terhadap waktu. Untuk title-nya sendiri juga sama, yaitu memberikan judul pada plot kedua, X label memberikan label pada sumbu X di plot kedua, Y label memberikan judul atau label pada sumbu Y di plot kedua. SG title adalah judul keseluruhan dari grafik yang akan ditampilkan. Nah, kurang lebih grafik yang akan keluar adalah seperti berikut. Dan di slide sebelahnya akan ada analisis dari grafiknya. Untuk analisisnya, dari grafik yang tadi terdapat dua buah grafik pada output yang ditampilkan. Grafik pertama menampilkan sinyal sinus tanpa perubahan dengan amplitudo maksimumnya sebesar 1. Dan pada grafik kedua ditampilkan sinyal sinus yang sudah diterapkan faktor penguatan sebesar 2,5 kali. Sehingga amplitudonya juga meningkat sebesar 2,5. Walaupun amplitudonya meningkat, bentuk gelombang sinus tetap sama tanpa adanya perubahan frekuensi atau fase seperti yang kita lihat di sini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa amplifikasi adalah proses memperbesar amplitudo sinyal namun tidak akan mengubah bentuk, frekuensi, atau bahkan fase gelombangnya. Perbedaan utama antara kedua grafik ini adalah amplitudo, yang mana sinyal kedua memiliki amplitudo yang lebih tinggi yaitu sebesar 2,5, sedangkan pada grafik pertama amplitudo maksimumnya hanya sebesar 1. Selanjutnya, 3 materi terakhir adalah seputar sinyal waktu kontinu dengan persamaannya yang akan dijelaskan oleh Alia Zahwa. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan bahas soal berikut ini secara analitis. Di nomor 1, kita diminta untuk memberi gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz dan fase awal theta sama dengan pi per 2 radian. Langsung aja kita masukin ke MATLAB. Kita simulasiin di MATLAB, di mana di sini frekuensinya sama dengan 5 dan fase awalnya theta sama dengan pi per 2 radian. Oke, hasilnya kira-kira bakal seperti ini teman-teman grafiknya, di mana grafik tersebut menunjukkan sinyal sinusoidal periodik dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz
Periode T sama dengan 0,2 detik, amplitude maksimumnya 1, dan fase awal theta sama dengan pi per 2. Sehingga sinyal dimulai dari puncaknya yaitu Y sama dengan 1 pada T sama dengan 0. Sinyal ini digambarkan dengan persamaan YT sama dengan 2pi dikali F dikali T ditambah dengan theta. Dan merepresentasikan perilaku gelombang periodik seperti getaran atau gelombang elektromagnetik dengan properti yang jelas dan konsisten. Nah, selanjutnya di nomor 2 kita diminta untuk mengulangi langkah tersebut untuk nilai F sama dengan 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan theta sama dengan 0 untuk semua kasus di atas. Oke, langsung aja kita simulasiin kayak yang tadi di nomor 1, di mana di sini frekuensinya diminta untuk masukkan 10 Hz dengan fase awalnya itu theta sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman grafik sinyalnya. Di mana grafik ini tuh menunjukkan bahwa sinyal sinusoidal periodik dengan frekuensi F sama dengan 10 Hz, yang berarti sinyal memiliki 10 siklus penuh dalam 1 detik. Periode sinyal T sama dengan 1 per F atau sama aja dengan 0,1 detik, sesuai dengan siklus penuh yang terlihat setiap 0,1 detik pada grafik. Nah, amplitude maksimum adalah 1 dan minimumnya minus 1 dengan fase awal theta sama dengan 0. Sehingga sinyal dimulai dari titik 0 pada T sama dengan 0. Sinyal ini dinyatakan dalam persamaan YT sama dengan sin dikali 2pi dikali F dikali T ditambah dengan 0, menggambarkan pola gelombang periodik yang konsisten, seperti pada getaran atau gelombang elektronik. Oke, selanjutnya masih di nomor 2, kali ini kita diminta untuk masukin F-nya yaitu 20 dengan fase awalnya sama kayak yang soal sebelumnya itu theta sama dengan 0. Oke teman-teman, kira-kira gini bentuk grafiknya, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa sinyal sinusoidal periodik dengan frekuensi F sama dengan 20 Hz yang berarti sinyalnya memiliki 20 siklus penuh dalam 1 detik. Nah, periode sinyal T sama dengan 1 per F atau sama aja dengan 0,05 detik ini sesuai dengan siklus penuh yang terlihat setiap 0,05 detik pada grafik. Amplitude maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah minus 1 dengan fase awal theta sama dengan 0. Sehingga sinyal dimulai dari titik 0 pada T sama dengan 0. Sinyal ini dinyatakan dalam persamaan YT sama dengan sin 2pi dikali F dikali T ditambah dengan 0, yang menggambarkan pola gelombang periodik dengan sifat yang lebih rapat dibandingkan grafik sebelumnya akibat frekuensinya yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya juga masih di nomor 2, di mana kali ini kita diminta untuk masukin frekuensinya yaitu 30 Hz dengan fase awalnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya yaitu theta sama dengan 0. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman grafiknya, di mana grafik ini menunjukkan bahwa sinyal sinus periodik dengan frekuensi F sama dengan 30 Hz dan fase awal theta sama dengan 0 sesuai dengan persamaan YT sama dengan sin dikali 2pi dikali F dikali T dan ditambah dengan theta atau 0. Nah, sumbu horizontal yang merepresentasikan waktu dalam detik, sementara sumbu vertikalnya menunjukkan amplitude dengan rentang dari minus 1 hingga 1. Sinyal memiliki periode T sama dengan 1 per F atau sama dengan 0,033 detik yang terlihat dari jarak antara dua puncak berturut-turut. Karena fase awalnya 0, sinyal dimulai dari titik 0 pada T plus 0. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 3, di mana di sini kita diminta untuk memberikan persamaan pada sinyal seperti gambar berikut ini. Di sini kita punya dua gambar ya teman-teman, gambar A dan gambar B. Di mana gambar A ini berbentuk kotak dengan tinggi yang berbeda yaitu 1 dan 2 di rentang tertentu. Nah, persamaannya dapat ditulis dengan fungsi piecewise berdasarkan interval waktu, yaitu xt sama dengan di titik 2 yaitu minus 1 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari 0, dan di titik 1 yaitu 0 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari 1, dan di titik 0 yaitu di luar interval minus 1 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari 1. Oke, selanjutnya untuk gambar yang B itu berbentuk segitiga simetris dengan puncak di T sama dengan 0 dan nilai maksimumnya 1. Persamaannya juga dapat ditulis dengan fungsi piecewise yaitu xt sama dengan titik 1 plus t yaitu minus 2 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan 0. Di titik 1 minus t yaitu 0 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya di titik 0 yaitu di luar interval itu min 2 kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan 2. Oke, mungkin segitu aja teman-teman dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.